Ya, distribusi probabilitas diskrit. Ya, nama yang cukup seram untuk konsep yang sederhana. Tapi sebelum kita ngebahas distribusi probabilitas diskrit, kita harus tahu apa itu yang namanya variabel acak atau random variable. Khususnya di topik ini itu variabel acak diskrit. Nah, untuk variabel, misalnya variabel yang di aljabar, nah kita misalnya di sini ada x plus 3 sama dengan 7. Nah, berarti kita mencari nilai x yang sesuai dengan persamaan ini. Nah, terus di bawah ada fungsi juga y sama dengan 2x plus 1. Misalnya kita tahu nilai y-nya berapa, nah berarti kita harus mencari nilai x yang sesuai berapa. Nah, pokoknya kalau di aljabar itu berarti kan variabel itu untuk mencari nilai yang sesuai dengan persamaan. Sedangkan di probabilitas, variabel acak itu digunakan untuk memberi nilai atau memberi angka atau istilahnya tuh melakukan kuantisasi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dari proses yang acak, yang random. Nah, langsung dicontohkan saja, misalnya di sini ada variabel acak x, ya angka yang muncul setelah pelemparan satu buah dadu. Nah, kalau variabel acak itu biasanya notasinya pakai huruf kapital dan yang paling umum itu pakai x. Nah, jadi x itu nilainya berapa aja. Jadi angka berapa saja yang dapat muncul ketika kita ngelempar dadu. Ya, dari 1 hingga 6 ya. Jadi variabel acak x ini bisa ngambil nilai dari 1 sampai 6. Range-nya dia dari 1 sampai 6. Nah, ke contoh berikutnya yaitu di sini misalnya ada toples. Ya, di toples ini ada banyak bola merah dan bola biru. Terus akan diambil dua bola secara bersamaan dari toples. Terus dibuat variabel acak y, yaitu jumlah bola merah yang terambil. Berapa aja kemungkinan bola merah yang terambil? Ya, mungkin bisa aja kita ngambil dua-duanya biru, ya jadi kita nggak dapat bola merah sama sekali. Atau mungkin salah satunya merah, atau mungkin kita lagi beruntung, dua-duanya dapat merah. Nah, mungkin nggak dapat 3 bola merah, nggak mungkin ya, karena kita cuma ngambil 2 bola. Nah, jadi range untuk variabel acak y ini dari 0 sampai 12. Nah, dari contoh-contoh tadi kita dapat dua variabel acak yang diskrit. Nah, apa sih bedanya variabel acak diskrit dengan kontinu? Kita pakai contoh aja. Ya, pokoknya variabel yang acak yang diskrit itu, dia itu bisa dijabarkan, bisa dihitung. Contohnya ini, angka yang muncul setelah pelemparan satu buah dadu. Ya kan cuma 1 sampai 6 bisa dijabarkan semuanya tanpa masalah. Namun, jika variabel acak kontinu, contohnya ini z, tinggi anak usia 12 tahun dalam sentimeter. Ya, berapa aja tingginya? Mungkin ada yang 150 cm atau 151 cm atau 152 cm dan seterusnya. Namun di antara 150 dan 151 cm ini mungkin ada aja anak yang tingginya 150,1 atau 0,11 atau 0,0274 atau 0,99 dan seterusnya. Ya, jadi di antara dua angka ini aja itu ada tak hingga kemungkinan untuk tinggi seseorang di sini. Ya, jadi tak hingga terlalu banyak, tak bisa dijabarkan semuanya. Jadi itulah bedanya variabel acak kontinu dengan diskrit. Yang kontinu itu tidak bisa dijabarkan semua karena tak hingga. Ya. Terus kembali ke definisi awal. Jadi variabel acak itu hanya memberi nilai kepada setiap kejadian. Dia itu nggak memberi probabilitas atau kemungkinan dari setiap kejadian. Ya, misalnya yang y ini, kita tahu kita bisa dapat 2 bola merah dua-duanya, tapi kita nggak tahu berapa sih kemungkinan kita dapat dua-duanya bola merah. Nah, untuk mencari kemungkinan, nah di situ kita pakai yang namanya distribusi probabilitas diskrit. Nah, jadi distribusi probabilitas diskrit itu digunakan untuk menjabarkan kemungkinan dari setiap kejadian yang dapat terjadi dari suatu percobaan acak. Jangan direnungin, nanti aja kita langsung ke contoh. Ya, kita pakai yang tadi aja, pakai yang angka dadu lagi. Yang angka yang muncul setelah pelemparan dadu 1 sampai 6. Mungkin kita jadiin tabel aja ya. Nah, jadi X-nya itu kan bisa dari 1 sampai 6. Dan PX ini, PX itu untuk probabilitas dari setiap kejadian. Jadi kemungkinan dari munculnya angka 1, kemungkinan munculnya angka 2, dan seterusnya. Nah, kalau dadunya itu sempurna, ya berarti kan setiap angka ini memiliki kemungkinan yang sama, yaitu 1/6. Ya, jadi satu kejadian dari 6 kejadian. Jadi kemungkinan kita dapat angka 3, berarti kan cuma ada satu kejadian dari total 6 kejadian. Nah, kalau kita masukin ke dalam grafik, ya dia akan membentuk yang namanya distribusi uniform atau istilahnya semua nilai probabilitasnya itu sama. Ya, di sini semuanya 1/6. Karena ini dadunya sempurna. Namun gimana kalau dadunya kita ubah dikit? Mungkin kita tambahkan 6. Ya, jadi 2 yang tadi tertutup jadi 6. Nah, di sini bakal berubah probabilitas ya. Probabilitas dapat 2 jadi 0 karena 2-nya ketutup. Nah, sedangkan 6 di sini jadi double, jadi 2/6. Nah, gimana? Berubah nggak ininya? Iya, jadi berubah. Ya, jadi kemungkinan dapat 1, 3, 4, dan 5 tetap 1/6. Kemungkinan dapat 2 jadi nggak ada karena 2-nya ketutup. Dan kemungkinan dapat 6 jadi double, jadi 2/6. Nah, untuk
contoh berikutnya, misalnya kita punya 3 koin Rp1.000 yang klasik ini. Nah, dia akan dilempar secara bersamaan. Kita punya 3 koin. Nah, terus dibuat variabel acak G, yaitu jumlah Garuda yang muncul dari 3 pelemparan koin. Nah, karena koin itu kemungkinan kan cuma 2 ya di sini, Garuda sama sawit, kelapa sawit. Nah, sedangkan ada 3 pelemparan, berarti total kejadiannya itu ada, atau ruang sampelnya itu ada 2 × 3 atau ada 8. Ya udah di list semuanya di sini ya kemungkinannya. Nah, sekarang kita harus masukin probabilitasnya ke tabel distribusi. Nah, misalnya untuk yang kejadian kita nggak dapat Garuda sama sekali, ini kan cuma 1 ya. Ya berarti 1 dari 8 kejadian totalnya. Nah, sedangkan untuk kejadian kita dapat 1 Garuda, ya di sini ada 3. Untuk 2 Garuda sama-sama ada 3 juga. Ya, sedangkan untuk kita dapat Garuda semua itu ada 1 dari 8 kejadian. Nah, ketika kita masukkan ke dalam grafik, ya kita mungkin dapat ini yang namanya distribusi normal walaupun masih sangat kasar. Oke, berarti dari 3 contoh tadi kita punya tabel distribusi 3 biji di sini. Ya, untuk tabel distribusi atau distribusi probabilitas secara umum, dia itu punya satu sifat, ya, yaitu ketika semua probabilitasnya ini dijumlahkan, dia akan menjadi nilai 1. Dia akan semuanya itu dijumlahkan bakal jadi 1 atau 100%. Ya, karena tujuan dari distribusi probabilitas ya adalah untuk yang menjabarkan seluruh kemungkinan dan seluruh kemungkinan dari kejadian itu. Jadi ketika ditotalkan dia pasti akan ke 100%. Ya, jadi misalnya kalau ada tabel distribusi atau grafik distribusi, namun ketika dijumlahkan total probabilitasnya itu di bawah atau di atas 100%, itu mungkin ada yang salah atau ada yang kurang. Nah, untuk contoh terakhir, kita pakai soal yang agak beda. Misalnya di sini, Alif akan menjawab 2 soal pilihan ganda yang memiliki 4 pilihan. Setiap pertanyaan memiliki kemungkinan benar itu 25%. Nah, variabel acak B adalah jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar. Tentukan distribusi probabilitas B. Nah, mungkin langsung aja kita buatkan tabelnya ya. Berarti senarionya itu kan ada 4 senario berbeda ya. Pertama, mungkin dua-duanya benar, atau salah satu aja benar ya. Mungkin soal nomor 1 atau soal nomor 2, dan dua-duanya salah. Nah, mungkin kelihatan dari sini mungkin beberapa orang bakal ngisi tabel distribusinya seperti ini. Ya, salah dua-duanya 1 dari 4 kejadian. Benar salah satu itu 2 dari 4 kejadian, dan benar dua-duanya itu 1 dari 4 kejadian. Tapi ini salah. Ya, kenapa salah? Karena di sini untuk kemungkinan benar dan salahnya ngejawab soal itu nggak seimbang. Ya, di sini kemungkinan benarnya itu 25%. Kalau kayak tadi kan ngelempar koin kan kemungkinan kita dapat Garuda dan kelapa sawit itu sama-sama 50%. Ya, makanya bisa dihitung langsung. Tapi kalau begini nggak bisa. Berarti kita harus mencari dulu. Ya, pertama kemungkinan benernya. Kita dikasih tahu ya, B kecil itu kemungkinan benar 1/4 atau 25%. Nah, berarti kemungkinan salahnya ya berarti kebalikannya, tinggal 1 dikurang kemungkinan benernya. 1 kurang 1/4 kita dapat 3/4. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal ngubah nih tabel di sini isinya dengan nilai kemungkinannya, nilai probabilitasnya. Nah, udah diubah. Nah, sekarang gimana cara kita masukin atau mengisi ya tabel distribusi ini? Ya, yang pertama itu untuk yang ada yang benar sama sekali atau dua-duanya salah ya paling bawah di sini. Nah, kita kalikan saja, kita hitung probabilitasnya. Nah, kenapa dikalikan? Ya karena 2 kejadian ini terjadi secara bersamaan, saling berkegantungan, makanya kita dikali. Ya, 3/4 kali 3/4 dapat 9/16. Ini kemungkinan untuk salah dua-duanya cukup besar. Enggak, tapi lebih besar yang ini kayaknya nih. Nah, terus berikutnya untuk benar salah satu aja. Nah, misalnya yang di sini dulu mungkin 1/4 kali 3/4 kita dapat 3/16. Nah, namun di bawah ini juga sama nih 3/16 juga. Cuman karena ini 2 senario yang berbeda, 2 kejadian yang berbeda, ya nggak saling berkegantungan, dia saling independen, berarti ditambah 3/16 tambah 3/16 sama dengan 6/16. Oh, salah berarti. Oh ya, tetap gedean yang ini ya. Nah, berikutnya untuk yang benar dua-duanya itu 1/4 kali 1/4 aja tinggal, jadi 1/16. Ketika kita jumlahkan semuanya kita dapat 100%, ya berarti ini benar. Nah, terus berikutnya misalnya kalau ada cerita yang sama namun soalnya berbeda ya, masih sama, dia akan menjawab 2 soal ya, ada PG 4 pilihan, terus kemungkinan benar 25%. Namun kita ditanya tentukan probabilitas Alif menjawab benar 1 soal. Nah, anggap kita belum bikin tabel distribusi yang tadi ya, terus kita harus mencari kemungkinan si Alif menjawab benar 1 soal tanpa tabel distribusinya. Gimana caranya? Nah, untuk itu kita pakai yang namanya rumus distribusi binomial. Nah, ini tuh dipakai untuk mencari
kemungkinan berhasil X kali dari N percobaan dengan kemungkinan berhasil di setiap percobaannya itu P, langsung dipakai aja. Ya berarti kemungkinan benar satu soal, ya X-nya 1, dari N percobaan, dari 2 soal berarti N-nya 2, dengan kemungkinan berhasil di setiap percobaan P. Setiap pertanyaan memiliki kemungkinan benar 25%, berarti P-nya itu 1/4. Nah, berarti dari nilai-nilai yang tadi tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Dan ketika kita hitung, kita dapat 3/8 atau 6/16 sesuai dengan tabel distribusi yang kita buat tadi. Oke, sepertinya cukup dari saya untuk materi distribusi probabilitas diskrit. Terima kasih.